Ya, mohon maaf, usia kita, ini sifatnya sementara, tidak abadi. Ya, hanya sementara saja. Dibatasi dengan apa yang disebut dengan ajal namanya. Ya kan? Jadi begitu ajalnya tiba, maka selesailah kemudian usia kita. Ini, batasan ini, contohnya misalnya di Quran disebutkan di surah ke-7, Al-A'raf, di ayat 34. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu bukan 1-2 orang, semua umat yang pernah beraktivitas di bumi mereka memiliki batas usia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah tiba ajalnya, maka tidak akan pernah bisa dimajukan atau dimundurkan. Pada saat itu berhenti, selesai. Ya, berhenti dan selesai, akan didatangi oleh maut namanya. Ya, maut. Di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka maut datang ya untuk sudah menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas ajal ini dan mengambil kembali untuk memindahkan kepada dimensi berikutnya. Yang bertugas membawa maut ini nanti ada bahkan satu malaikatnya khusus spesifik disebut dengan malakul maut ya di Quran surah ke-32. Di ayat yang ke-11 ya paling kanan agak ke bawah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, ya katakan Muhammad SAW bahwa setiap yang hidup itu akan didatangi oleh malakul maut. Jadi ada malaikat khusus ya yang ditugasi untuk membawa maut. Maka kalau ini sudah tiba maka selesai ajal. Nah, maka yang biasanya kita ini beraktivitas, aktif, bekerja dengan segala yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia. Mohon maaf, bidangnya mungkin beragam, ya. Ada yang di kesehatan, kedokteran, medis, ada yang insinyur, ada yang di militer, tentara, ada yang Polri misalnya, ada yang di politisi, ya, di politik, jadi politisi misalnya, ada yang di pemerintahan, birokrat, ada yang ustadz mengajar, dosen, guru dan sebagainya. Pada akhirnya sepanjang semua bernama makhluk ya dan spesifik manusia, pada akhirnya semua kegiatan itu akan tuntas selesai. Ya, semua manusia yang beraktivitas tadi disebut dengan insan, al-insan. Ya, ada surah ke-76 dalam Al-Qur'an al-insan. Ya, kata Nabi, idza matal insan, jika semua manusia yang beraktivitas ini sudah tiba nih, sudah tiba ajalnya. Ya, tiba maut. Ya, maut itu sifatnya, keadaannya. Mata itu kata kerjanya, mata yamutu mautan. Ya, mata yamutu mautan idza matal insan. Jika tiba maut ini menjemput manusia, ya, sudah datang ajalnya, tiba maut dan menghentikan semua aktivitas yang pernah ia lakukan. Tadi saya katakan, semua pembuka di hadis ini kalimatnya singkat padat, cuma 2 kata, matal insan, tapi pesannya sangat dalam, memberikan kesan bahwa apapun yang kita banggakan pada hakikatnya akan selesai. Apapun yang kita tonjolkan dalam kehidupan, pada hakikatnya akan selesai. Apakah harta benda yang kita tampilkan, apakah kedudukan yang kita tonjolkan, dan sebagainya, semua akan tuntas selesai dengan tibanya maut. Ya, karena sifatnya kehidupan kita di dunia ini sementara, maka usia pun sementara, bekalnya pun sementara. Silakan Anda kumpulkan sampai banyak bermewah-mewah misalnya, mohon maaf, kendaraan banyak yang mewah, pakaian mewah, pada akhirnya meninggal nggak dibawa. Ya, alam kubur itu tempatnya hanya setempat seukuran jasad kita saja. Nggak ada seukuran rumah Anda, seukuran mobil Anda untuk memasukkan semua aset Anda. Tidak selesai, kawan. Karena itu sering-kali merenung, sering-sering merenung. Pada akhirnya, apa sih yang mau dicapai di kehidupan dunia ini? Kalau kita memang akan berpindah. Dan setiap tempat yang disinggahi, fitrahnya membutuhkan bekal. Ya, Anda saja di dunia, saya sering katakan, dalam konteks kehidupan dunia saja, misal, saat ini saya ada di Bekasi misalnya, ya kan? Saya akan pergi di satu provinsi yang sama, ya. Misalnya ke Bandung lah, sama-sama Jawa Barat misalnya. Atau ke tetangga ke Jakarta misalnya. Ya. Ini kita ke Jakarta saja yang jaraknya tidak terlampau jauh, mesti punya bekal. Ke Bandung mesti punya bekal. Apatah kalau saya ingin ke Sumatera, kalau saya ingin ke Papua, atau saya ingin keluar Indonesia misalnya, pasti harus punya bekal. Mustahil berpindah tempat, ruang, dan waktu tanpa bekal memadai yang kita bawa. Itu mustahil. Ya, nah kalau dalam konteks keduniaan saja mesti punya bekal, maka bagaimana dengan dimensi yang berbeda? Dunianya kita tinggalkan. Ini kan kalau dari sini masih ke Malaysia, masih dunia, ya kan? Ke Amerika masih dunia. Ini sekarang kita meninggalkan dunia. Bahkan pengumuman disampaikan telah meninggal dunia. Artinya meninggalkan dunia, maka mutlak mesti punya bekal. Dan di dalam konteks keduniaan saja, bekalnya bisa beda.
Saya pergi ke Arab, di Arab mungkin kulturnya beda, makanan pokoknya tidak sama, maka bekal yang dibawa pun akan menyesuaikan dengan itu. Sekarang kalau dalam konteks kehidupan dunia saja, bekal di satu tempat bisa berbeda, maka apalagi dengan dimensi yang berbeda. Mesti ada bekal untuk hadir ke sini. Ya. Di saat kita bawa ke sini, semua bekal dunia tanggal, yang dunia ini hilang. Ya, karena beda tempat. Sekali lagi, apa yang kita bawa di sini, kita bawa rupiah dari sini, apakah akan laku dibawa di Amerika? Ya, laku misalnya dibawa di Kanada, laku dibawa di Jerman dan sebagainya. Belum tentu. Belum tentu, kita harus tukar dulu gitu kan? Atau barangkali belum berlaku misalnya dan seterusnya. Boleh jadi. Nah, sekarang kita akan pindah tempat, dimensi berbeda. Apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita siapkan di dunia ini? Ya, sehingga kita bisa bawa saat berpindah ke alam barzakh ini sebagai persiapan menuju akhirat. Ya. Maka tiada lain, rumusnya lanjutkan hadisnya. In qata'a sa'iru amalih, maka terputus semua peluang amalnya. Ya, pertama amal. Nah, amal itu masih umum. Amalan itu masih umum. Semua perbuatan manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah disebut dengan amal namanya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu disebut dengan amal. Nah, ini kalau sudah meninggal, mata, datang maut, ya, terputus semua amal, aktivitas selesai. Ya. Nah, cuma diberikan kemudian gambaran kepada kita, ada amal ini yang saat dikerjakan itu dicatatkan punya nilai, yang nilai ini menjadi bekal yang akan dibawa ke dimensi selanjutnya, ke ruang selanjutnya setelah kita wafat. Singkatnya dibawa ke alam barzakh, bahkan sebagai bekal menuju akhirat. Dan ini bisa kita siapkan saat di dunia. Ya, apa nama amalnya? Ini yang disebut dengan amal saleh. Ya. Jamaknya disebut dengan salihat. Amal saleh jamaknya apa? Salihat. Ya. Jadi amal ini ada yang netral, umum, ya kan? Nah, ini amal yang saat dikerjakan punya nilai untuk dibawa pulang menghadap Allah dan dibawa bekalnya ke tempat dimensi berbeda di barzakh sampai dengan ke akhirat disebut dengan saleh. Jamaknya disebut apa? Salihat, ya. Singkatnya, setiap perbuatan yang dinilai sebagai ibadah oleh syariat. Ya, jadi setiap perbuatan kalau kita kerjakan diniatkan sebagai ibadah, maka itu namanya amal saleh. Jelas ya?